Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar Bu Mila hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu Mila. Ya, Bu. Sebelum nanti saya akan amati proses pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Ya, Bu. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita lakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian juga nanti agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi muridnya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Mila. Boleh ya Bu Mila? Ya, Bu. Silakan, Bu. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Mila capai? Materi yang akan dipelajari yaitu puisi akrostik. Tujuan pembelajaran yang saya harapkan nanti yaitu siswa dapat menyebutkan pengertian puisi akrostik dan siswa dapat menulis puisi akrostik berdasarkan nama siswa masing-masing, Bu. Baik, berarti nanti fokusnya Bu Mila kepada pemahaman tentang puisi akrostik ya. Ya, Bu. Kemudian siswa juga dapat menulis puisi akrostik. Ya, Bu. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau lakukan selama observasi? Pengembangan dalam pengetahuan yang saya harapkan peserta didik dapat memahami puisi akrostik dan dalam keterampilan peserta didik dapat membuat puisi akrostik. Baiklah Bu Mila. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Baik itu dari segi metode pembelajaran, pendekatan, ataupun modal pembelajaran. Strategi yang akan saya lakukan yaitu tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi diskusi, dan refleksi, Bu. Nanti saya akan menampilkan slide tentang puisi akrostik dan memberikan contoh puisi dengan kertas karton yang akan saya pajang di depan kelas. Setelah itu saya akan membagi siswa beberapa kelompok dan membuat puisi akrostik. Selanjutnya siswa akan mempresentasikan puisi hasil kelompoknya dan siswa akan mengerjakan LKPD, Bu. Dalam pembelajaran ini saya menerapkan pembelajaran diferensiasi konten dan saya menerapkan KSE, Bu. Saya setuju sekali dengan Bu Mila yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga memasukkan KSE dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian media apa sih yang Bu Mila gunakan nanti untuk kegiatan pembelajaran? Saya akan menggunakan media Infocus dan PowerPoint, Bu. Dan contoh puisi akrostik dengan kertas karton yang akan dipajang di depan kelas, Bu. Jadi nanti pakai Infocus ya? Iya, Bu. Kemudian kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan di kelas berapa? Hari Kamis jam 1.2 di kelas 5, Bu. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu Mila, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bu Mila dapatkan? Dalam percakapan kita hari ini, saya mendapatkan pemahaman tentang pentingnya mempersiapkan kegiatan pembelajaran dan saya sangat terbantu dengan masukan dan saran yang Ibu berikan. Baiklah, terima kasih ya Bu Mila atas waktunya hari ini. Sampai jumpa besok di kegiatan observasi di kelasnya ya. Mudah-mudahan pembelajarannya berjalan lancar. Insya Allah. Kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Yang memimpin doa, siapa yang memimpin doa? Yang pertama tiba di sekolah, yang datangnya awal. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman.
Amin ya Rabbal Alamin. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Anak ibu ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, alhamdulillah hadir semuanya. Nah, sekarang anak ibu semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu himne guru. Terpujilah wahai engkau ibu bapa, hatimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan, pelaksana embun peneduh dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Kata-kata yang indah. Nah, salah satu jenis puisi adalah puisi apa? Akrostik. Bagus, puisi akrostik. Nah, tahukah anak ibu apa itu puisi akrostik? Puisi yang menyatukan satu kata kunci dan disusun dengan vertikal. Puisi yang membagikan satu kata kunci. Bagus. Apa lagi? Vertikal. Disusun secara vertikal. Bagus. Apa lagi? Masih ada? Nah, puisi akrostik adalah puisi yang setiap awal barisnya dibentuk dari rangkaian huruf disusun secara vertikal yang memberi makna atau pesan puisi. Ciri-ciri puisi akrostik. Nah, dari ciri-cirinya bisa kita menentukan bahwa itu puisi akrostik. Yang pertama, setiap baris dimulai dengan huruf yang membentuk kata atau kalimat. Ciri yang kedua, mengandung tema tertentu yang terkait dengan kata kunci. Selanjutnya, terdiri dari beberapa baris yang dapat bervariasi sesuai keinginan penulis. Jadi di sini barisnya tidak ditentukan sesuai dengan variasi penulis yang diinginkan. Selanjutnya, ide. Nah, ide yang ditentukan dengan nama itu sendiri. Yang pertama, mengajar dan mendidik pekerjaanku. Ini mengenalkan pekerjaan si penulis. Ideku siswa kelas 5 menjadi teladan. Ini adalah keinginan karakter. Cita-cita si penulis. Lembut hati penuh kasih sayang. Pengenalan sifat dari penulis. Aku mengajar di SDN 02 Pandang Gadang. Pengenalan. Lembut pekerjaan bagus. Nah, jika kita baca dari atas ke bawah menjadi bilang nama sendiri, nama penulis. Nah, contoh yang kedua, masih ada contoh yang kedua agar kita lebih paham bagaimana cara mengembangkan ide. Sekarang dari huruf-huruf yang disusun. Rafi, R, A, F, dan I, Rafi. Nah, R-nya kita kembangkan idenya ramah dan berani sifatku. Ini pengenalan sifat sang penulis. A, akanku adalah menjadi tentara. Ini pengenalan cita-cita dari penulis. F, futsal adalah olahraga favoritku. A, hobi dari penulis. I, Indonesia adalah tanah airku. Tanah tempat asal. Ketiga, agar diri kita bisa berkembangkan. Ini nama si penulis. Anakku ingin menjadi ustazah. Contoh yang berikutnya. Ini contoh yang ditulis oleh penulis. Beberapa kelompok, mungkin hanya bisa 2 kelompok. Kelompoknya dapat bagaimana? Apakah perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki? Nah, sekarang berapa kelompok perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki? Nanti teman yang angkat meja. Nah, sekarang kita sepakati nama-nama kelompok dulu. Yang laki-laki apa nama kelompok laki-laki? Bisa dari hewan, tumbuhan, buah-buahan. Maunya nama kelompoknya apa? Elang. Kelompok laki-laki namanya kelompok elang. Nah, yang perempuan lagi apa? Kelompok bunga mawar. Nah, yang perempuan kelompok bunga mawar dan yang laki-laki kelompok elang atau bukan? Garuda diganti. Kelompok laki-laki diganti menjadi kelompok garuda. Yang perempuan masih tetap kelompok bunga mawar. Nah, nanti langkah-langkah kerja diskusi peserta didik dibagi ke dalam kelompok kecil. Sudah kita bagi nama kelompoknya garuda dan bunga mawar. Setiap kelompok memilih kata kunci yang telah disediakan. Nah, setiap kelompok membuat daftar huruf. Seperti contoh yang tadi, tuliskan huruf-huruf dari kata tersebut secara vertikal. Nah, masing-masing kelompok berdiskusi untuk mengembangkan ide.
Semuanya bekerja sama. Nanti anak ibu bagikan tembak kerja diskusi, tulis di sini. Nama kelompok anggotanya siapa saja? Nah, sekarang kita pilih kata kunci dulu. Pilih satu. Nah, kelompok kerja pilih kata kuncinya, pilih satu. Antara tiga. Nah, Nisa. Nah, apa tulis di tembak kerja diskusinya? Yang pertama tadi kita sudah memilih, yang kedua membuat daftar dulu. Sudah siap semuanya? Kelompok kerja bagaimana? Siap? Bunga Mawar? Siap. Nah, sekarang kita presentasikan ke depan kelas. Setiap kelompok. Kelompok apa yang dulu? Kelompok Bunga Mawar atau kerja? Hah? Bunga Mawar. Silakan ke depan. Kelompok Bunga Mawar. Membacanya dengan jelas. Bisa ke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya digerakkan. Jadi membaca puisi itu suara keras, lantang, dan jelas. Puisi akrostik. Nisa. N. Namaku adalah Nisa. I. Inginku menjadi korban. S. Sate adalah makanan favoritku. A. Aku tinggal di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kelompok kerja? Apa ada saran atau yang harus diperbaiki? Sarannya sudah? Nah, terima kasih kelompok Bunga Mawar. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Bunga Mawar. Nah, sekarang kelompok kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompoknya adalah Warga. Afid. Puisi asik. A. Aku anak yang pintar. K. Indah adalah makanan kesukaanku. B. Boba adalah minuman favoritku. A. Agamaku Islam. F. Rajin adalah sifatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok Bunga Mawar? Ada tanggapan? Komentar dulu kelompok kertas origami ini. Kita perhatikan langkah-langkahnya terlebih dahulu sebelum kita membagikan kertas origami ini. Nah, yang pertama, guru membagikan kertas origami kepada masing-masing peserta didik. Nanti setelah dibagikan, tempelkan tanganmu seperti ini. Tempelkan tanganmu. Nah, gambarlah pola. Nah, setelah kita tempelkan tangan di kertas, kita buat gambar pola tangan. Setelah itu, kita gunting menurut pola yang telah kita buat. Setelah itu, tulislah puisi akrostik sesuai kreasi masing-masing dan kata kuncinya nama sendiri. Kata kuncinya nama sendiri. Paham? Nah, ambil dulu guntingnya. Gunting. Silakan ambil gunting. Keke ada gunting? Ambil ke depan gunting, Kek. Bisa, Kek? Kerja? Bisa, ya? Perhatikan sebentar. Kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik namaku, Dora adalah makanan kesukaanku. Inginku menjadi TNI. Karena terhadap guru atau orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ada tanggapan dari teman-teman? Misi akrostik tadi yang dibacakan oleh teman di depan? Sudah? Sekarang silakan ditempel.
tempel di karton yang telah ibu sediakan. Oke, terima kasih. Adik, kita beri tepuk tangan untuk adik. Nah, selanjutnya siapa lagi? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib adalah nanti ayam goreng makanan seperti pada adalah minum susu minum menjadi bersih untuk berbagi adalah seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan atau komentar? Penampilan dari teman? Tidak. Nah, terima kasih kepada Hafid. Sekarang Hafid tempel hasil karyanya di karton yang telah disediakan. Nah, terima kasih kita ucap kepada Hafid. Anda membacakan isinya. Kita beri tepuk tangan. Oke, Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku suka menjadi bersama denganku. Jadi makanan kesukaanku. Vietnam, tempat yang ingin kunjungi. Indonesia negaraku. Karena sedang yang kesukaanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih kepada Akin yang telah membacakan puisinya. Nah, beri tangan untuk Akin Mas. Ya, satu lagi. Nah, ya. Satya adalah namaku. Aku ingin menjadi korban. Satya terasku belajar. Ika Sila adalah favoritku. Aku punya besti yang sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tangan untuk Satya. Satya. Nah, tinggal kiki lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiki adalah namaku. Elang adalah hewan kesukaanku. Terupuk adalah makanan kesukaanku. Karena aku ingin menjadi dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kiki. Oke. Anak-anak ibu kelas 5 semuanya hebat, kreatif dalam membuat puisi akrostik, mengembangkan ide-ide yang bagus. Dari kita belajar tadi dari awal sampai kita membuat puisi akrostik dengan nama sendiri, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Bagaimana perasaanmu? Bahagia, semangat, gembira, apa lagi? Apa yang kamu rasakan? Senang. Apa lagi? Dapat ilmu baru? Dapat ilmu baru. Apa lagi? Bagaimana ide-ide dalam mengembangkan puisi akrostik. Nah, apa yang ingin kalian perbaiki atau tingkatkan di masa yang akan datang? Apa yang ingin kita perbaiki? Ingin menjadi lebih baik dari hari ini, ingin menjadi lebih pintar, ingin lebih menjadi kreatif. Nah, pada kita tugas rumah, untuk tugas rumah, tulislah salah satu puisi akrostik dengan kata kunci bebas dan kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Paham? Nah, kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eliga Fitria, CGP Angkatan 10, Kabupaten Maluku Kota. Hari ini setelah melaksanakan observasi, kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi dengan teman saya, Ibu Trisna Sasmita. Setelah ini ada beberapa percakapan antara saya dengan Ibu Mila. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabar Bu Mila hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Bu Mila sudah meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Jadi kita kan sebelumnya sudah melaksanakan observasi di kelas Bu Mila ya. Nah, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang akan ingin saya ajukan kepada Bu Mila. Boleh ya Bu Mila? Pertanyaan pertama terkait jalannya observasi. Bagaimana sih perasaan Bu Mila saat melaksanakan observasi
Karena belum terbiasa Bu, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Biasa itu mungkin karena kita tidak terbiasa diobservasi ya, sehingga terasa tegang. Tapi sepanjang observasi saya lihat Bu Mila bagus kok. Kemudian bisa Bu Mila ceritakan kembali area pengembangan apa yang dilakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, tahapannya tentu saja dari membuat perangkat pembelajaran. Setelah itu untuk area pengembangan saya fokus pada area pengetahuan dan keterampilan Bu. Dalam area pengetahuan siswa menjelaskan puisi akrostik, dan di area keterampilan siswa menuliskan puisi akrostik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mendalami dan lebih memahami alur cerita lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik. Berarti untuk area pengembangan anak, Bu Mila ingin mengembangkan keterampilan dan pengetahuan ya Bu Mila. Ya, Tadi Bu Mila katakan kalau di pengetahuan ingin anak menjelaskan tentang puisi akrostik. Kemudian untuk keterampilan Bu Mila mengharapkan anak bisa membuat puisi akrostik seperti itu tadi ya. Kemudian menurut Bu Mila sejauh mana pengembangan yang dilakukan itu berjalan? Apakah sudah berhasil atau bagaimana? alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Bu, walaupun tetap masih ada kekurangan. Itu wajar ya, mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik lagi. Kemudian apa saja kendala yang Bu Mila hadapi dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Yang menjadi kendala adalah mengondisikan siswa Bu, karena ketika bekerja kelompok tidak semua siswa yang aktif di dalam kelompoknya Bu. Ada yang hanya menjadi pendengar saja. Jadi ya siswa kita dalam kelas beda-beda ya Bu Mila. Menurut Bu Mila, kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin karena kemampuan siswa itu berbeda Bu, dan ada siswa yang pendiam serta tidak mau mengeluarkan pendapatnya Bu. Iya, di kelas kita berbeda-beda anaknya. Memang ada anak kita yang pendiam ya. Iya, Bu. Nah, apa sih rencana Bu Mila ke depannya untuk perbaikan pembelajaran ini? Saya akan mempelajari bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa agar lebih berani mengeluarkan pendapatnya Bu. Serta lebih sering menggunakan metode yang lebih banyak melibatkan interaksi siswa dengan temannya Bu. Berarti lebih diaktifkan lagi siswanya seperti itu kurang lebih ya Bu Mila ya? Iya, Bu. Mudah-mudahan apa yang Bu Mila rencanakan dapat terlaksana dengan baik ya Bu Mila, karena kita sebagai seorang guru tentu ingin memberikan yang terbaik dan ingin siswa kita ini lebih baik lagi. Nah, kira-kira kapan nih rencana itu akan Bu Mila lakukan? Rencananya dilaksanakan secepatnya Bu. Baiklah Bu Mila, terima kasih untuk waktunya ya. Mudah-mudahan yang direncanakan ini dapat terrealisasi dengan secepatnya, dan saya tunggu laporannya dari Bu Mila ya. Iya, Bu. Sudah terlaksana atau belumnya. Terima kasih Bu Mila. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Mila untuk percakapan pasca observasi kita ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Mila laksanakan, apa yang Bu Mila rencanakan dapat terrealisasi dengan baik. Sekianlah percakapan pasca observasi kami dengan Bu Mila, didampingi oleh Ibu pengajar praktek kami, Ibu Tesi Eka Putri. Makasih Dan Bu. saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Tesi atas bimbingannya selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum.